Saya Mang Engkus dari Ciamis, nah, tapi di Iwin. Kemudian ada satu lagi, itu tuh Lilo. Apa? Udah. Bagus, Raga. Pekuncen. Ada yang kenal kan? Kiai. Beliau adalah penasihatnya Film Indonesia. Alhamdulillah. Jadi menurut saya ini lengkap sekali. Terus siapa lagi? Sauda. Hah? Jadi teman-teman dari Pekuncen. Pekuncen Tanggal 11. tanggal 13 Januari Ya. air Udah mengalir. bersih di Kuncen sudah mengalir. Tangan. Project direkturnya Iwin. Stok lama Bapak Ibu. Semua yang salam kenal. Baru keluar dari bungkusnya. Ini sekjennya Film Indonesia. Kemudian Persiapan mulai pagi ini sampai malam nanti, saya harapkan teman-teman sabar dan kita diskusikan apa menjadi tujuan Jemaris, sehingga besok kita mempunyai bahan untuk kita bicarakan, kita ketemu silaturahmi dengan pemerintah kota, dengan pemerintah kabupaten dan semua SKPD yang hadir nantinya, ya. ini adalah pejuang sanitasi dari Bukul. Ini luar biasa ini. Iurannya tidak apa-apa, tapi nanti dulu berdiri dulu. Dua minggu lagi air mancur. Ya teman-teman, ini yang unik karena pengerjaan instalasi air kemarin udah tes ya Pak. Sebetulnya ada yang menarik, air ternyata bisa bikin panas. Oh, Bagus. terima kasih yang paling komplit ya. Nah, kemarin saya ke sana 3 kali berturut-turut. Satu ngantar surat, kedua tes. Kemudian ketiga apa ya? Satu lagi. Lu berbobot. Aku mau komentari dulu ya sebelum komentar kepel. Tak rekam dulu. Setelah self. Direkam dah, masih mencari tapi enggak apa-apa dah. Kaget tak kau santai ketemu duwe. Sudah Pak Jody? Rumah dorong asli nama ingin ya. Tarik tambah gitu. Usul itu pelit. Satu. Tapi handel Pak malu. Saya terima kasih ya. Ini juga sudah 2 tahun. Tapi di sini unik dari PDAM-nya memang tidak ada. Desanya hebat, semuanya hebat. Sip lah ya. IPA-nya hebat. Terima kasih. Tegot. Oi, kita ini. Pak Kiyo
Jadi agak mundur sedikit. Ini yang ganteng. Loh, yang moto juga itu. Ngadep sana, ngadep sana. Yang paling kecil. Oh, iku wartawan anyar iki. Ana wartawan anyar iki. Bekerja sangat gigih untuk air. Anu iki, wartawan Gatara. Buangan. Ya, jadi apa nanti mungkin pamerannya besok kita lihat. 100 kakak dimasukkan dalam satu ini seperti lingkagot lah. Terima kasih. Bulan depan di rumahnya di Dawe, Hari ini tempatnya Dawe. Tapi harapannya setelah itu seperti apa? Iya, Setiap wilayahnya itu loh. Setiap wilayahnya. Maksudnya ini simpan pinjam di sini, simpan ini. Bulan Mei. Kelompok 1. Prinsip-prinsip. Mantap ini terusnya. 1, kebersamaannya tadi ya. Kebersamaan. Perangkat desa, dari perangkat desa langsung ke sana. Tapi kaitannya di kabupaten ada nggak? Ada. Ah, itu nanti besok bisa dinyatakan. No? Kami mau bikin badan hukum pengelolaan, mohon ini diperlancar atau difasilitasi. Ya kan toh? Apa meneh? Apa? Memberikan sumbangan untuk pengembangan infrastruktur. Di kelompok, kemudian di jaringannya itu akan disampaikan oleh grup A, yaitu tentang sistem pengelolaan air bersih dan sanitasi oleh masyarakat. Tadi sudah berdiskusi mengenai Arsani, yaitu air bersih dan sanitasi. Kenapa perlu ada kelompok Arsani? Di antaranya yaitu sanitasi yang kurang baik, perilaku masyarakat. Dari perilaku masyarakat itu sendiri, buang sampah sembarangan. Kelompok secara musyawarah. Yang ketiga, pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 tahun. Keempat, pengurus tidak bisa dipilih kembali jika anggota lainnya belum memperoleh kesempatan dan menjadi pengurus kelompok. Jadi ada regenerasi. Kelima, pengurus bertanggung jawab kepada kelompok. Keenam, memberikan laporan secara berkala. Ketujuh, melaporkan segenap kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan organisasi. Kelompok membuat wakil-wakil yang namanya BAMUS. Jadi setiap kelompok akan menunjuk satu orang untuk wakil kelompok untuk menjadi duduk di badan musyawarah. Di antaranya adalah memilih ketua jemaris. Kemudian jemaris sendiri lebih simpel lagi, hanya ada ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Nah, jemaris yang dilengkap itu di kelompok. Karena ini adalah wakil-wakil dari kelompok. Nah, oleh karena itu sepulang dari sini adalah bagaimana melakukan tindak lanjut sosialisasi hasil musyawarah ini, kemudian memikirkan kembali apakah kepengurusan, kemudian ADART-nya sudah sesuai dengan keputusan ini. Jadi keputusan ini adalah untuk disosialisasikan. Langkah berikutnya adalah memilih wakil-wakil BAMUS untuk duduk bersama. Nah, kebetulan di sini sudah terpilih ketua jemarisnya. Baik, ada pertanyaan kepada kelompok B? Untuk Badan Pengelola Sarana Air Bersih dalam operasi pemeliharaan meter, kemudian kebocoran, perpipaan itu kita perlu tahu. Jadi ada pembinaan nanti juga air macet dan lain-lain. Pembinaannya itu dari BWDAM. Kita minta pembinaan ke sana. Ya kalau bisa kembali ke Hotel Ina lagi gitu loh. Amin. Ya.
Mahal enggak apa-apa, yang penting kita dapat ilmunya, kan gitu ya. Yang ketiga adalah kerjasama MOU ya, kerjasama dengan PDAM. Nah, kerjasamanya ini juga harus dilegalisasi, bukan hanya kerjasama lisan saja ya, dilegalisasi. Misalnya kelancaran tadi ya, kan berhubungan dengan tarif ya, air lancar, tarif juga lancar, jadi sama-sama lancar. Nah, juga lagi ya yang diingat satu, soalnya ya moga-moga aja nggak yang ini yang nggak terjadi ya, moga-moga. Takutnya ini terjadi, yaitu masalah BPSAB kita sendiri pengelola, misalnya merotoli ya, misalnya di tengah jalan, kecuali kita jejaring masyarakatnya sudah ada kuat, ini nggak bisa merotoli, insya Allah nggak bisa. Kalau merotoli apa MOU-nya juga mengenai tarif, kemudian gimana akhirnya ini harus jelas nanti ini dengan PDAM. Sebelumnya kita langkah latar belakang dahulu, bahwasannya untuk kedepannya nanti mungkin kita dari dana-dana dari ini kan sudah tidak ada. Kami berusaha nanti untuk pengolahan, pengembangan dan lain-lain. Kita perlu juga dengan mengajukan program-program kami kepada pemerintah. Yang pertama masalah tes kualitas atau ekivalen itu kan kita perlu biaya. Nanti kita bisa mengajukan istilah proposal atau kepada BLH. Mungkin BLH senang. Masalah apa? Masalah merupakan tanggung jawab mereka. Yang kedua, pengolahan sampah bisa nanti kita ke dinas terkait. Yang ketiga, penyuluhan kesehatan lingkungan kita nanti minta kepada dinas kesehatan. Dan yang jelas masalah respon Pak, karena kan malu juga, pemerintah punya tanggung jawab untuk memfasilitasi, kenapa tidak? Yang kedua, penguatan organisasi tim pengelola IPA atau kredit WC dan kredit sarana sanitasi lain sedot WC pakai motor. Yang ketiga, bikin kelompok usaha bersama di bidang konstruksi dan sanitasi air bersih. 4. Pembayaran pengelolaan air bersih ditambah administrasi, meteran plus administrasi dengan kesepakatan tiap kelompok. Yang kelima, UKM dengan model pemasaran jaringan berbasis produk unggulan desa, misalnya kerupuk, pia, ikan asin, cilok, rengginang, dan bakpao telo, dan lempuk dari Ndawe. Aduh, wah, jualan ini. Untuk yang keenam, arisan perwakilan kelompok. 7. Pengembangan perpustakaan umum, penyediaan buku-buku untuk memperkenalkan hidup sehat. 8. Menyiapkan tenaga pelatih sanitasi dan air bersih, pelatihan produk UKM. Yang ke-9, pengembangan pertanian. Untuk rekomendasi untuk kepemerintahan, yang pertama, pemerintah memberikan pinjaman lunak untuk membangun UKM Jemaris Kelurahan Desa. Yang kedua, PU atau Densos atau PDAM memberikan sumbangan untuk pengembangan infrastruktur air bersih dan sanitasi. 3. Dinkes memberikan pelatihan pengolahan sampah, promosi kesehatan, dan marketing sanitasi untuk mencapai program 100-0-100. Yang keempat, PU diminta memberikan alat penyedot air, pompa air untuk pemeliharaan sarana sanitasi dan air bersih serta untuk pertanian. Yang kelima, PU atau BLH atau Dinkes
memberikan motor penyedot WC di masing-masing kelurahan yang sudah ada IPA-nya. Yang keenam, pemerintah diminta menyediakan anggaran rutin di APBD untuk pengelolaan dan pemeliharaan sarana sanitasi dan air bersih. Untuk yang ketujuh, pemerintah diminta memberikan dukungan percepatan legal formal Jemaris. Rekomendasi Jemaris Kota dan Kabupaten. Yang pertama, pertemuan 2 bulan komunitas dan pesantren. Yang kedua, arisan. Yang ketiga, simpan pinjam. Yang keempat, fungsi Jemaris sebagai lobi-lobi pengarah share informasi dan koordinasi. Demikian presentasi dari kelompok C. Legalisasi organisasi ini dipercepat, ya apa tidak? Ya. Kurang mantap. Ya apa tidak? Ya. Oh. Yang kedua, kalau saya tidak salah juga, bahwa basis kegiatan daripada organisasi ini adalah di tingkat desa, di tingkat kelompok, ya apa tidak? Ya. Kemudian di tingkat jemari, di dalam jaringan itu ada tugas-tugas yang tadi sudah ditetapkan, mengkoordinir, membantu ini, begitu ya? Betul begitu? Mantap begitu? Oke, gampang-gampang saja. Siap-siap. Silahkan saya pergi. Kalau Anda nanti pergi, saya sudah mempunyai 2 hal. Satu, organisasi Jemari yang kokoh, dan juga organisasi di tingkat desa yang kokoh, dan saya sudah mempunyai sumber dana. Begitu kan? Ini tadi yang diomongkan kan itu. Iya pora rek. Enggak nih ya. Segera memasuki tempat yang telah disediakan karena mengingat waktu hari Jumat, waktunya sangat pendek sekali. Atau yang paling belakang. Hiduplah Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah pada akhirnya kelompok mencari dan menemukan sendiri sumber air yang sangat diperlukan tersebut. Dan status sekarang proyek di desa Sukoharjo sudah mencapai 45%. Diperhitungkan kalau proyek ini selesai, sekitar 2.100 kakak atau sekitar 9.000 orang penerima manfaat dari proyek dan terlibat secara aktif, tidak hanya peran tetapi saat pelaksanaan program itu juga terlibat secara aktif. Dan juga
saya yakin program ini nanti akan berjalan terusnya karena ada tadi pemberdayaannya. Ya. Makanya pasca nanti setelah diserahkan oleh Ustaz Aidin, ini saya yakin bahwa nanti program ini akan tetap berjalan dan akan tetap bermanfaat bagi masyarakat. Ini dijadikan modal awal. Sebab kelihatannya mereka tidak akan berhenti sampai di situ. Mereka akan menggunakan ini. اللهم اجعل هذه البلد والولاية بلدة طيبة تجري في أحكامك يا الله وسنة رسولك الكريم إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Aidin yang telah masuk kepada Desa Sukorejo yang memberikan sekolah lapangan, memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungannya dan belajar mencari potensi yang ada di sana dengan kesulitan-kesulitan yang ada, sehingga dia akan belajar mampu mempelajari, mampu mencari solusi-solusi dengan pelajaran-pelajaran yang dibimbing oleh yang diberi materi dari Aidin. Kemudian untuk permasalahan air bersih dan sanitasi yang telah benar-benar susah itu, sehingga ada titik terang sudah dilakukan, walaupun itu tidak sebagaimana mestinya, tapi tetap berjalan, sehingga pelayanan yang akan diharapkan itu tercapai. Hari ini sudah didatangkan untuk pipa air bersihnya itu, dan pelaksanaan untuk tandon reservoir sudah dilakukan. Ini adalah benar-benar ucapan saya terima kasih atas nama dari pemandu, juga perwakilan dari peserta SL. Sangat bangga sekali sehingga mereka sudah belajar menjadi warga yang mempunyai komunitas, belajar mengumpulkan dan menyampaikan pendapat-pendapatnya. Baik itu sudah mulai mampu berkritis untuk menyikapi permasalahan-permasalahan